Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Syekhul Islam Al-Imamul Ghazali pernah berkumpul dengan murid-murid beliau. Lalu sang imam mengajukan 6 pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, sang imam menanyakan, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Maka ketika itu murid-murid beliau yang mulia ini menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Sebahagian daripada mereka menjawab, yang paling dekat dengan kita wahai sang imam adalah orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita lah yang telah menjaga, memperhatikan, yang selalu setia mendampingi anaknya dari kecil hingga dewasa. Juga sebahagian mereka ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita wahai Tuan Guru adalah guru kita sendiri. Karena gurulah yang selalu mendidik, mengajarkan zahir dan batin kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang imam menjawab, jawaban kalian itu benar. Namun yang paling benar, sesuatu yang dekat dengan kita di dunia ini, bahkan paling dekat, yaitu kematian. Tak ada seorang manusia pun yang mampu lari dari kematian itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian sang imam melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Wahai murid-muridku, apa kiranya yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Lalu sang murid menjawab, bulan. Ada juga yang menjawab matahari wahai sang imam. Lalu sang imam menjelaskan bahwa jawaban kalian itu benar, yang namun yang paling benar adalah sesuatu yang paling jauh dari kita dan akan bertambah jauh, yaitu masa lalu kita sendiri. Masa yang telah kita lalui, masa yang telah kita lewati, tak akan pernah kembali untuk bisa kita temui. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu itu sendiri. Oleh sebab itu, jadikanlah hari ini, esok, dan seterusnya menjadi hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Hiasilah hari-hari kita itu dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama kita sendiri. Kemudian sang imam melanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Lalu murid beliau menjawab, yang paling besar di dunia ini imam adalah gunung, bumi, lautan, dan matahari. Semua jawaban kalian itu juga benar. Namun ada yang paling benar, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Betapa banyak orang yang hancur dengan sebab oleh ulah hawa nafsu itu sendiri. Orang-orang yang alim tak bermanfaat ilmunya di kalangan masyarakat banyak karena memperturutkan ego dan hawa nafsunya. Seorang pemimpin yang kita anggap mereka itu baik dan adil, tapi tak lama kemudian mereka dipenjarakan, itu pun karena memperturutkan hawa nafsunya. Maka berhati-hatilah dengan hawa nafsu.
Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Lalu sang imam melanjutkan, yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-murid beliau menjawab, yang paling berat di dunia ini imam adalah baja, besi, batu. Sang imam menjawab, jawaban kalian itu tidak salah. Namun yang paling benar, yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah meminta mereka untuk menjadi khalifah, pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak daripada mereka manusia masuk ke neraka karena lalai dan tidak bisa memegang amanahnya. Yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab ketika itu, yang paling ringan imam adalah kapas. Ada juga yang mengatakan angin. Ada juga yang menjawab debu dan daun-daunan yang kering. Kemudian imam menjawab, jawaban kalian juga benar. Tetapi yang paling benar, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena mementingkan perkara duniawiyahnya. Maka oleh karena demikian, yang paling ringan dan yang paling mudah di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Yang keenam, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-murid serentak menjawab ketika itu, yang paling tajam imam adalah pedang. Imam berkata, benar jawaban kalian. Tapi yang paling tajam di dunia ini adalah lidahnya manusia. Karena melalui lidahlah manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Karena lidahlah manusia ini akan celaka di akhirat nanti. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia di dunia dan di akhirat nanti tergantung bagaimana cara dia menjaga lidahnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.